Emas kecil Bung Karno, kita ada emas. Dari mana? Dari dulu ada emas. Naik pesawat pertama Bung Karno beli pesawatnya dari siapa? Dari emas perempuan Aceh. Aceh. Kalian bilang pongo-pongo, dia jual, dia simpan emas tahu. Tapi sampai sekarang uang Baitul Mal hasil kumpulan Sayyidina Utsman dari sumur itu, duitnya masih ada sampai sekarang, triliunan rupiah. 1400 tahun duit sumur Yahudi yang dibeli Sayyidina Utsman, sampai sekarang duitnya masih ada. Udah ganti berapa khalifah 1400 tahun. Wah, ada ditilep dana haji, dana zakat, ada. Paham? Orang cerita sekarang yang menguasai Mekah Madinah Raja Wahabi, Raja Salman, iyalah, tapi duit Sayyidina Utsman 1400 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Nggak ada kepingin satu orang pun raja khalifah yang mengambil uang itu. Masih manfaat untuk umat sampai sekarang. Yang paling hebat lagi, ada satu tanah milik orang Aceh, Masya Allah, dibangun hotel sama pemerintah sana, tanahnya milik orang Aceh. Orang itu sudah wafat, gak ada keturunannya. Duitnya itu tiap tahun masih dibagi kepada pemerintah Pemda Aceh. Setiap jemaah haji dapat 5 juta, 5 juta, 5 juta setiap orang. Jangan, makanya dikit-dikit iya Wahabi, Salafi, usir, bubarkan pengajiannya. Mereka jujur dalam urusan duit. Coba tahu kalian? Kita Pancasila, Pancasila. Pancasila, tapi kalau lihat duit, kalau kita mau maju, hei orang Islam, potensi umat yang digali itu harus punya kepercayaan. Kita pegang di tangan kita, nggak rusak. Paham? Ini masjid udah masuk 2 miliar. Inilah jadinya, nggak ada kami curi nih. Kalau kepercayaan umat ini bisa dijaga, potensi umat disatukan, kepercayaan umat bisa dijaga, nggak bisa dilawan orang Islam ini. Percayalah kalian. Setuju? Setuju. Kelemahan kita nggak amanah. Zikir hebat, sholat hebat, tahajud nggak pernah tinggal. Begitu lihat duit, nah itulah kelebihan jemaah tabligh pula. Jemaah tabligh itu dari awal masuk keluar 3 hari mantan preman, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Begitu. Semua hanya bermanfaat dengan izin Allah. Semua tidak bermanfaat tanpa izin Allah. Itu menanamkan awal. Guru saya tanya, mantan pendeta namanya Yahya Sembiring. Dia mengajarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa? Nafsu yang tenang. Bagaimana? Dibilang nafsu yang tenang itu lihat daun sama duit sama aja. Oh kan ngeri itu. Dibawakan seikat daun sama dia, apa ini? Daun. Dibawakan seikat duit, apa ini? Duit. Sama. Nada suaranya itu mutmainnah. Tapi kalau apa ini? Duit. Ya Pak, daun. Tiba-tiba kalau yang ini, duit. Belum. Paham? Nah, ini aja yang saya mau sampaikan. Kalau potensi umat kita jaga, amanah umat kita jaga, maka insya Allah umat ini kuat. 2 sajalah, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah ya. Jangan lari dari perjuangan. Perjuangan masih panjang. Masih ingat yang saya pesan? Amanah umat jangan khianati. Oke? Terakhir, jangan simpan uang. Kalau mau simpan, simpanlah emas. Kalau mau simpan, simpan emas. Nenek-nenek kita dulu kenapa menang? Penjajah Belanda bercokol di Indonesia 300 tahun. Kita tetap hidup baik.
Karena nenek-nenek kita itu tidak belanja yang mubazir-mubazir, makan, minum, pakaian yang pokok-pokok aja. Sisanya dia beli emas, dia beli emas, dia beli emas, dia beli emas. Kita harus kembali seperti itu. Ada uang simpan di rumah. Beli yang penting-penting aja, makan, minum, pakaian yang penting-penting aja, bayar listrik yang penting-penting. Yang nggak penting nggak usah, pulsa, rokok, jisamsu, alah, nggak penting-penting itu. Simpan duit 6 juta, beli 10 gram. 10 gram emas. Besok lagi kumpul duit, dapat 6 juta, beli emas batangan, jangan emas hiasan itu dipotong, ada biaya-biaya ini, biaya itu. Emas batangan 10 gram. Dapat lagi, kumpul lagi duit 6 juta, beli lagi emas 10 gram. 10 tahun kita punya uang, kita punya emas 1 kilo. Mau naik haji gampang, tinggal bawa aja sekilo emas. Nggak kena inflasi. Nggak ada inflasi kalau emas. Yahudi tahu. Dulu seluruh dunia uangnya cuma 2, kalau nggak emas perak. Apa namanya? Kalau di Cina namanya tail, kalau di Arab namanya dinar dirham. Iya, pokoknya emas. Kalau nggak emas perak. Diganti sama Yahudi pakai kertas. Hancur kita dibanti riba. Padahal Nabi mengatakan makan riba 1 rupiah sama dengan berzina dengan ibu kandung dosanya. Itu simpan emas. Begitu Indonesia merdeka, Bung Karno bilang, kita ini presiden Indonesia luas, harus pergi ke sana sini naik kapal terbang, betul nggak? Perempuan Aceh ngasih emas, kecil Bung Karno. Kita ada emas. Dari mana? Dari dulu ada emas. Naik pesawat pertama Bung Karno beli pesawatnya dari siapa? Dari emas perempuan Aceh. Aceh. Kalian bilang pongo-pongo, dia simpan emas tahu. Paham? Soekarno, Bung Karno mau beli pesawat nggak ada uang, negara kita bangkrut. Kan kita merdeka pakai perang, bukan kayak Malaysia merdeka dikasih udah kaya, betul nggak? Kita rebut kemerdekaan dengan perang, bambu runcing. Nggak ada uang negara, tapi pesawat terbang perlu. Perempuan Aceh kirim. Udah.